Pemerintah Kota Sukabumi terus menggencarkan berbagai program untuk mengentaskan kawasan kumuh yang tersisa, termasuk juga melalui P2RW yang terus digencarkan oleh aparatur pemerintahan Kota Sukabumi untuk menyelesaikan pekerjaan kawasan kumuh yang tersisa 8 hektar tersebut. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan dirinya optimis sisa kawasan kumuh yang ada saat ini bisa diselesaikan pada akhir tahun 2022 ini. Oleh sebab itu, dirinya menekankan kepada masyarakat agar dana P2RW yang digelontorkan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana di wilayah, termasuk menuntaskan sisa kawasan kumuh di Kota Sukabumi. Hal itu dikatakan Fahmi saat menghadiri kegiatan kick-off P2RW Kecamatan Warudoyong. Alhamdulillah hari ini Kecamatan Warudoyong kita melaksanakan 2 kick-off. Yang pertama kick-off yang berhubungan dengan P2RW tahun 2022 dan yang kedua kick-off terkait program Abang Bian di tahun 2022 ini. Kita harapkan pasca kick-off ini para RW segera melaksanakan pembangunan P2RW-nya berbasiskan hasil rembuk warga dan pastikan dalam kerangka mengentaskan ke kawasan kumuh di wilayahnya. Sedangkan untuk Abang Bian ini adalah program nasional yang kita harapkan target 2.300-an sasaran di wilayah Warudoyong ini dapat kita tuntaskan. Sementara itu, Ratna selaku Camat Warudoyong mengatakan tentunya pihaknya akan mengoptimalkan apa yang telah ditargetkan pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya untuk penuntasan sisa kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Warudoyong. Dirinya optimis dengan adanya program Rutilahu dan MCK komunal bisa menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan kawasan kumuh di Kecamatan Warudoyong. Ya, kita targetnya yang pertama adalah jalan lingkungan ya, yang jalan lingkungan yang semula becek, masih berupa tanah, itu kita upayakan lebih baik ya dengan adanya rabat beton. Lalu yang kedua adalah upaya kekumuhan dari segi MCK. Nah, saya sudah menyampaikan kepada para ketua RW diupayakan bahwa sekarang di P2RW ini untuk pembangunan septic tank komunal, karena bagaimanapun juga membuang air besar di selokan ataupun di saluran air itu kan sudah merupakan istilahnya kesehatan yang tidak baik. Sebelumnya, berdasarkan SK Wali Kota Sukabumi pada tahun 2015 lalu, di Kota Sukabumi terdapat 139 hektar yang ditetapkan menjadi kawasan kumuh. Dengan upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2017 hingga 2020 kemarin, akhirnya ditetapkan kawasan kumuh di Kota Sukabumi tersisa hanya 8 hektar. Dari Kota Sukabumi, Sofyan Julpikar melaporkan untuk Dinamika.